Halo, Halo, halo ya, selamat malam. ya selamat malam kok. Ya, ini dengan Bro Namanya belum. Adam, Iya ya, betul kok, betul betul Adam ya. dari Jambi. Jambi, iya. Ya, Jambi. Ini motornya Vario 150 ya, yang Iya. diinfokan ya. Ini ya, silakan apa yang mau didiskusikan. Ini kok masalah gerdek itu kan Hmm, racikan yang enak itu apa ya kok? Untuk sekarang kan saya masih pakai bawaan standar tuh, hmm. rollernya sama funboardnya sama settingannya semua masih standar. Hmm. Nah itu enaknya gimana ya kok? Kalau Untuk mau inian. ngilangin gredek, sebenarnya sih ya untuk Ah, pengalaman saya itu cukup aja diganti dengan per sentrinya atau per kampas ganda itu minimal dipakai di 1000 RPM. Cuman oh ya, biasanya kalau cuman diganti itu aja kondisi nanti agak berat. Biasanya loh ya, biasanya. Tapi memang hilang, bukan hilang sih ya. Saya sih nggak pernah bilang kalau di video saya itu bakalan hilang 100%. Karena iya. gerdek itu sifatnya alami dan dia bakalan kembali terus. Seperti itu. Cuman perbedaannya adalah ketika kita pakai namanya persentri yang 1000 RPM, Iya. itu kondisinya kurang lebih ya sekitar 90% efek gerdek berkurang. Ya, Oh 90% ya. 90% berkurang. Tapi bukan berarti hilang permanen. Karena nanti sekitar mungkin ya 3 bulan atau tergantung kondisi juga ya, bisa 2 bulan, 3 bulan, Iya. 4 bulan, 5 bulan itu gerdek bakalan timbul lagi, tapi nggak separah seperti yang sebelumnya. Nah, Oh, caranya adalah dibersihkan di kampas gandanya sama di mangkok kampas gandanya. Seperti itu, ya. Nah, iya. kenapa efek gerdek itu saya bisa bilang alami dan tidak bisa 100% hilang, walaupun mungkin ada mungkin di channelnya lain atau di sumber yang lain atau di beberapa toko bilangin, wah ini bisa hilang permanen gitu ya. Saya bilang bullshit sih, ya karena Iya. sampai saat ini pun ya motor saya pun ya walaupun sekarang sudah sudah pakai per sentri 1000 RPM, 1500 juga sudah pernah ya. Itu tetap aja kok setelah pemakaian beberapa waktu bakalan muncul lagi ya. Karena seperti ini. Sorry Bro, Adam pernah pakai motor dengan manual nggak yang pakai rantai nggak? Oh Pernah nggak? pernah 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 ya. pernah Bro. Nah, Pernah ya. kalau rantai begitu dipasang awal-awal pasti kenceng dong, Benar ya. ya kan? Tapi Iya. pemakaian setelah beberapa bulan itu pasti ada bunyi krek 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 gitu kayak kendor, ya kan? Iya betul. Iya. Itu kan alami, Iya iya. ya kan? Nah, caranya supaya nggak kendor lagi, ditarik rantainya, ya selama rantai masih masih layak pakai loh ya, selama masih layak Iya. pakai, rantai itu ditarik, Iya. gitu loh, ditarik ke belakang, jadi kan kenceng lagi, ya kan? Iya betul. Nah, Iya benar. setelah itu memakai beberapa bulan, pasti kendor lagi, ya memang seperti itu namanya alami, tidak bakal bisa hilang. Jadi kalau ada yang bisa bilang itu hilang, saya bilang mustahil sih, gitu, Iya. seperti itu. Kalau yang saya lihat tuh di kayak online online shop tuh Mm-mm. bisa ya kok ya kayak saya ada pernah lihat tuh kalau nggak salah itu efek ya kok ya. Gini, saya pribadi belum pernah pakai yang namanya, saya belum pernah. Cuman saya itu paling banyak keluhannya yang pakai. Saya nggak tahu kenapa ya. Jujur saya tidak ada Heeh. berniat untuk menjelekkan ya. Sekali lagi, nah ini saya bilang juga ya siapapun yang nonton video ini, saya hanya bisa bilang gini. Saya tidak ada berniat untuk menjelekkan. Ya, saya nggak tahu produknya Iya. seperti apa. Jadi saya pun tidak bisa bilang itu bagus, tidak bisa bilang itu jelek. Tapi konsumen saya yang pernah pakai atau yang pernah curhat ke saya, ya itu selalu bilangnya ada aja permasalahan yang timbul. Oh Entah ada itu aja gitu. gredek, dibilang anti gredek tetap aja gredek, dibilang berisik ada juga dan masih banyak lain-lainnya ya yang
itu. Karena waktu itu Oh. saya cek ya, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah loh ya, saya pernah beberapa kali cek, itu berani ngasih paketan harganya kalau nggak salah di bawah 1 juta. Ya, 800 sekian gitu kok. Tapi lengkap. Dia Tapi ada lengkap ya. dari roller, Persivity, Persentry, puli, sama Ada ringnya. mangkok. Tapi saya nggak tahu kampas, saya lupa ada kampas apa enggak. Tapi yang jelas dia berani hampir full lah saya bilangnya. Saya nggak bilang full banget, tapi hampir full dia berani ngasih harga segitu, gitu loh. Iya, benar. Nah, ternyata setelah saya cek-cek juga ya memang kan bahannya beberapa juga custom bubutan apa segala macam ya. Nah, itu saya kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah namanya menyarankan siapapun yang bertanya kepada saya untuk memakainya. Ya, ingat ya, ini garis bawah dulu ya. Tidak pernah menyarankan, bukan berarti saya melarang untuk menggunakan. Beda ya konteks kalimatnya, biar nggak salah paham. Siap. Jadinya, kalaupun mau pakai, ya terserah. Kalau mau pakai terserah, enggak ya udah gitu loh. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah menyarankan memakai yang custom untuk sehari-hari. Kalau untuk balap mungkin bisa, ya, karena konteksnya untuk balap itu berbeda. Ya. Oke, kalau balap beda ya. Beda. Karena gini, ini kebetulan kemarin apa 2 hari yang lalu ya, itu ada nanya juga sejenis ini, cuman saya lupa motornya apa ya, saya harus buka lagi kok file-file videonya. Ini ada kebetulan ngomongnya sama. Jadi mendingan pakai yang aftermarket yang bentuknya dari beberapa merek ya, atau pakai yang custom itu. Iya. Nah, saya ngejelasin dulu sedikit. Kalau yang aftermarket itu rata-rata dia sudah punya kayak template untuk hasilnya. Jadi hasilnya pasti bakalan sama, kurang lebih seperti itu. Iya. Dan itu pun mereka karena ada merek, jadinya mereka tuh ada nama untuk penggunaan sehari-hari. Ya seperti itu. Kalau yang custom, ya rata-rata mereka ngambil itu bisa juga yang dari hasil-hasil apa namanya bubut apa segala macam, dan itu biasanya diperuntukkan untuk yang namanya kebutuhan balap atau racing. Nah, yang jadi perbedaannya adalah kalau di balap dipasang sekali race masuk ke pedok atau ke garasi itu dibongkar semua. Kenapa kenapa ya? Saya waktu 2 minggu lalu kan seminggu 2 minggu lalu ya, saya kan ke USBK. Itu saya diundang sama Kawasaki ya. Itu ke sana. Itu masuk ke pedoknya itu ya, saya pikir masa sih motor habis pakai dibongkar. Saya pikir awalnya cuman kayak ya palingnya bongkar bodi apa semacam gitu ya. Ternyata mereka setelah race nih ya kan, hari terakhir hari Minggu, mereka habis race dibongkar motornya beneran. Dibongkar. Saya tanya habis gitu kayak. Iya. Dibongkar. Saya tanya, kenapa ini dibongkar? Tapi pakai bahasa Inggris ya, ini pakai bahasa Inggris, tapi saya translate aja dan ini garis besarnya. Dia bilang gini, setiap habis race kita bongkar itu untuk ngecek satu-satu mana yang partnya itu sudah layak tidak pakai. Karena kan di-push habis-habisan, benar nggak untuk balap? Benar. Di-push habis-habisan. Jadi mereka ngecek satu-satu mana yang masih layak pakai dan tidak layak pakai. Kalau masih layak pakai dibersihin, tapi kalau sudah tidak layak dipakai itu diganti. Berarti kan part custom, ini kan kalau USBK gitu kan motornya motor ini ya, motor produksi massal yang dioprek sedemikian rupa kan untuk bisa balap kan. Kalau MotoGP kan motor-motor khusus kan yang nggak dijual kan, di prototype gitu bisa dibilang ya. Nah, di sini saya lihat ini motornya kayak standar tapi sudah dioprek. Ya kan? Sekarang pertanyaan saya cuma satu. Kalau kondisinya full oprekannya seperti itu, full racing seperti itu diaplikan ke motor asli, ke motor motor harian. Pertanyaan saya satu, mau memang setiap malam kita bongkar motor untuk ngecek satu-satu? Kan enggak. Repot juga ya. Repot. Jangankan kita ngomong, jangankan satu hari, seminggu sekali suruh bongkar mau nggak? Nggak ada yang mau. Iya betul. Paling nggak kalau kita pakai sehari-hari ya, paling cepat itu 1 bulan sekali. Mungkin kalau pekerjaannya ojol atau kayak kurir yang memang sehari-hari itu memang udah keliling di jalan. Iya, atau sales. Itu masih logika lah ya, sebulan sekali. Atau kalau kita pemakaian ya memang untuk jangka pendek ya, bukan jangka pendek, untuk jarak pendek ya. Itu mungkin bisa servis 2-3 bulan, 4 bulan sekali, itu wajar.
ya kan. Nah ini kalau kita pakai full racing apa segala macam, custom seperti itu, ya nggak ini gitu loh, nggak ini. Saya nggak bilang merek loh ya, saya nggak bilang merek apapun deh ya. Ini saya bilang Iya. custom secara keseluruhan seperti itu. Makanya di setiap channel, bukan setiap channel ya, di channel saya, di setiap video saya ya ngebahas tentang custom, saya pasti mohon maaf tidak menyarankan, bukan berarti menolak. Iya betul, saya Saya betul. tidak pernah namanya menyarankan memakai part custom untuk kebutuhan sehari-hari. Yang saya sarankan adalah selalu menggunakan part aftermarket. Udah itu doang. Karena apa? Aftermarket itu sudah diproduksi untuk motor sehari-hari. Ya, terlepas apapun mereknya yang aftermarket seperti itu. Mereka pasti sudah ada kayak riset tersendiri. Ya, ini pemakaian untuk bisa berapa bulan atau untuk beberapa part bisa tahunan seperti itu. Ya betul. Gitu. Makanya kalau mau pakai part custom, saya benar-benar yang agak wanti-wanti. Tapi kalau mau pakai ya terserah, karena mungkin karena budget atau gimana ya gitu. Makanya saya itu kalau disuruh bahas, kalau misalnya sekarang tanyain Bang, ya jujur aja sih ya, karena jawaban saya ini juga berdasarkan dari konsumen saya yang ngeluh ya seperti itu. Saya nggak tahu ya, memang yang dari merek tersebut itu pas dapatnya yang jelek apa gimana saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Tapi masalahnya juga cukup banyak yang komplain, yang ngeluh bukan komplain tapi lebih tepatnya ngeluh ke saya gitu loh. Padahal saya juga nggak ngerti ini apaan, setelah cek-cek, oh ternyata custom gini nih, ya udahlah saya pukul rata kalau custom ya seperti itu. Yang bagus merek apa ya Mas selain TDR gitu? Kalau Saya mau lihat kalau mau pakai harian ya kita ambillah kalau yang di ini ya, yang yang cocok. di apa namanya? Kita ambil dari brand yang bisa dibilang dia tuh sponsor di atau support di kejuaraan. Misal, tadi kan pertama Iya. TDR, yang Iya kedua benar. BRT, yang ketiga Iya. kalau nggak salah KTC dia ada kalau nggak salah, ya seperti itu. Itu kalau brand Indonesia, 3 itu. Karena kalau brand lain di luar itu saya kurang tahu ya, karena saya nggak tahu pasarannya seperti apa ya kalau luar itu. Yang saya pernah lihat ininya. Oh, satu lagi Uma Racing. Uma Racing lumayan bagus. Tapi saya nggak tahu dia Cuma ada. racing ya. Saya nggak tahu dia ada di kejuaraan apa enggak. Saya kurang tahu itu. Oh gitu. Taman kalaupun misalnya sekarang, misalnya nih, kalau sekarang apa opsi-opsinya ya, yang saya sebutkan tadi ada TDR, ada BRT, ada KTC Kaitako, kemudian Uma Racing, sama saya lupa satu lagi apa mereknya. Kalau KRS itu dari Kitaku ya Mas? Anak perusahaannya. Anak perusahaan berarti bahasa naungan KTC berarti itu ya? Yes. Kasusnya sama seperti tahu Toyota nggak? Mobil Ya. Toyota. Punya Ya. anak perusahaan namanya Daihatsu. Oh seperti itu ya? Iya. Kayak gitu. mobil Nissan punya anak perusahaan namanya Datsun. Nah seperti itu kurang lebihnya. Saya nggak tahu apakah RS tuh benar-benar anak perusahaan atau dia itu kayak joinan gitu loh. Kalau kayak kalau Toyota sama Daihatsu itu kan joinan. Jadi Daihatsu tuh Toyota itu beli sahamnya Daihatsu. Seperti Daihatsu. Terus kayak Nissan itu, kok Nissan saya kurang tahu ya. Nissan saya kurang tahu apa dia juga ngambil apa enggak. Tapi kalau Toyota sama Daihatsu itu Toyota ngambil ini ya Daihatsu, karena Daihatsu itu dia marketnya untuk marker menengah ke bawah. Toyota itu menengah ke atas gitu. Jadi Toyota ngambil Daihatsu untuk menengah ke bawahnya gitu. Sedangkan untuk KRS itu setahu saya dari info yang saya dengar adalah dia tuh anak perusahaan seperti itu. Tapi kalau joinan apa enggak saya kurang tahu. Dalam arti dari merek lain join ke KRS ke KTC Kaitako saya kurang tahu yang itu. Tapi yang jelas pokoknya mereka sekarang satu di bawah naungan yang sama lah, ini seperti itu kurang lebihnya. Kalau roller itu harus berapa gram Mas kalau turun dari bawaan pabrik? Kalau dari ini dari sudut pandang saya ya, bukan dari sudut pandang orang lain ya. Kalau dari sudut pandang saya, selalu saya tekankan untuk pemakaian sehari-hari cukup 1 gram aja. Selalu 1 gram dari standarnya. Cuman ada kan beberapa motor yang standar itu pakai 0,5.
Ya, contoh Vario 150 ini kan 15,5 ya kan? Iya betul. Iya, 15,5. Di aftermarket itu selalu angkanya itu bulat. Jadi dia pasti misalnya ya contoh 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 seperti itu ya kan. Iya. Dia tidak ada yang namanya itu 0,5. Nah, berarti untuk kasusnya yang ada 0,5 di Vario 150 ini contohnya, berarti dari 15,5 itu bukan turun ke 14,5 tapi 14. Seperti itu. Dan hasil risetnya saya ya selama ini saya riset juga kan. Saya kan berdasarkan juga dari riset motor saya juga kan ya. Saya pernah turun itu 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai saya turun ke maksimal 5 gram ya. Terbaik memang 1 gram turunnya untuk pemakaian sehari-hari. Seperti itu. Karena sejauh yang saya coba ya kan, itu begitu turun kedua, efek gerungnya mulai berasa. Memang sih lebih ringan, cuman ada efek gerung itu. Jadi semakin besar perbedaannya dari standar, itu pasti akan menciptakan namanya efek gerung. Seperti itu. Cuman kan kembali ke orang juga kan. Kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu. Tapi ya bukan 90 ya mungkin 80 lah ya, 80-90% ya kan. Orang yang nyoba racikan saya itu mayoritas suka. Karena apa? Ya, bawah dan tengahnya itu berasa diakselerasi ya, ngisi terus, tapi kok dari segi top speed memang turun tapi tidak terlalu drastis. Gitu. Tapi efeknya berasa. Dan mayoritas mereka ngomongnya adalah ini dipakai di kota ataupun pakai di touring ini enak banget gitu loh. Memang tidak bisa terlalu ngebut, tapi nyaman digunakan. Seperti itu. Kalau yang lain ada diganti juga nggak Mas ya? Kalau kita ganti roller nih, yang imbangin itu ada perlu diganti lagi nggak gitu? Nah, kalau bro-nya pernah nonton video saya sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, saya pernah nayangin tentang racikan terenak versi saya di motor Vario 150 ya. Itu saya ada bagi menjadi 2 paket. Pertama itu ada namanya paket simple dan ada namanya paket full. Ini versi saya ya. Kalau yang paket simple itu harganya juga nggak terlalu mahal banget, nggak sampai lebih dari 1 juta ya. Palingan sekitar 500-600 ribuan ya untuk partnya aja. Itu yang diganti cuman roller, Persivity dan Persentry seperti itu. Ya mungkin kalau segi harga memang ya kalau kita bandingin sama yang tadi mungkin beda tipis, tapi saya berani jamin kalau part yang saya pakai ya TDR ini lumayan jangka panjangnya oke banget gitu. Selama pemakaian normal. Jadi yang saya ganti hanyalah roller, Persivity, Persentry. Udah tiga itu doang, simple. Dan itu sudah berasa efeknya gitu loh. Untuk budget yang ya secukupnya lah. Seperti itu. Tapi untuk jangka panjangnya gak ada keluhan. Saya sampai saat ini jarang pakai banget. Bukan nggak ada loh ya, tapi jarang pakai banget yang pakai racikan saya ini tuh ya jarang banget kayak wah nggak cocok apa gimana. Itu jarang banget. Bahkan ada beberapa komentar yang di YouTube saya itu ya beberapa itu tuh entah ya di luar Vario juga ya. Itu saya baca komennya ya cocok mereka. Cocok mereka praktekkan sendiri pakai yang simple, cocok entah itu dari merek apapun. Karena mungkin kebetulan juga cocok seperti itu. Ada juga yang pakai TDR cocok. Hari ini aja saya ngirim buat polisi di Jakarta punyanya Vario 160. Itu. Sama pakai kemarin. Yang 1000 RPM gitu Mas ya. Yes. Untuk motor standar 1000 RPM aja cukup. Persivity, Persentry udah cukup. Nggak usah pakai yang 1500. Nggak usah. Bukan berarti nggak boleh lah ya. Mangkoknya dilubangi juga gitu Mas. Apa bawaan standar bisa gitu. Pakai standar aja. Kalau saya jangan bisa. Kalau gini, kalau saya ini gambaran saya ya, sekali lagi gambaran saya. Mangkok itu kan sudah didesain lubangnya sesuai dengan motornya, ya kan. Sekarang aftermarket ngeluarin dengan desain yang berbeda, tapi mereka sudah riset. Dalam arti dengan lubangnya seperti ini aman untuk digunakan sehari-hari. Tapi
Kalau misalnya sekarang yang istilahnya kita ngomongnya standar, kemudian dibolong-bolongin, itu Iya betul. bahaya. Ibaratnya ya, ibarat ini kan, ini anggap ini kan tembok nih, belakang saya tembok nih ya tembok. Iya iya. Ini sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa tahan puluhan tahun, kan seperti itulah ya. Ini rumah saya kebetulan udah Iya. lama juga, tahun 96. Nah ini palingan cuma ya kalau catnya retak-retak dikit itu masih oke lah ya, masih itu wajar kan ya. Tapi kan untuk dari segi kokoh kan masih kuat. Mau ada hujan kayak panas masih kuat. Nah sekarang kalau sekarang anggaplah saya bolongin, saya tipis-tipisin banyaknya karena mungkin suatu dan biar atau nggak kepanasan atau gimana, hancur nggak lama-lama ini kalau digerus waktu, hancur kan? Iya betul. Logikanya sama dengan mangkok. Apalagi mangkok itu ya, mangkok itu kan ya ini contoh ya. Anggap aja ini mangkoknya ya. Kan sama-sama bulat ya. Kalau kita logikanya ya, kalau diputer gini doang, oke nggak masalah. Ini lambat puterannya. Sekarang kita bayangin seberapa kencang puterannya waktu kita gas. Jangankan digas, di apa namanya di waktu pas di idle itu, iya seberapa puterannya. Sorry, kalau mangkok sih nggak ini ya. Sorry, mangkok tuh kalau idle dia nggak muter, tapi waktu pas digas, sorry. Waktu digas puterannya seberapa kenceng. Apalagi kalau mohon maaf ya, yang make itu agresif. Kan pasti ya puterannya seperti apa kencengnya, lama-lama ya hancur. Dan baru ini ya kayak mungkin 1-2 bulan yang lalu ya saya pernah ngangkat, kebetulan ini kasusnya ada di Jakarta. Masih ingat nggak atau pernah tahu nggak tentang CVT meledak? Itu nggak tahu saya Mas. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Itu beritanya sekitar mungkin 1-2 bulan yang lalu lah ya, sekitar bulan antara Oktober atau September akhiran gitu atau sekitar Oktoberan gitu. Ada satu motor itu CVT-nya meledak. Awalnya yang dituduh adalah gara-gara bearing seater. Tapi setelah saya pelajari kasusnya, terus teman-teman mekanik saya yang ngerti mesin juga itu pelajari juga, dan beberapa juga dari orang luar yang mempelajari ya. Sebenarnya bearing seater itu kalau dia bagus nggak ada yang efeknya ke sana meledak. Ternyata setelah ditelusuri ada 2 faktor yang paling besar menyebabkan CVT yang pas itu meledak. Yang pertama adalah per custom. Oh, yang custom ya. Per custom. Yang kedua adalah mangkok bolong-bolong. Oh, itu pengaruh banget ya. Pengaruh. Sepele kayaknya ya, cuman ngebolongin doang ya. Iya. Sepele. Iya. Tapi hal yang sepele seperti itulah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maunya biar, mohon maaf ya, biar harganya murah, yang penting hasilnya oke, nggak peduli jangka panjangnya seperti apa. Seperti itu kebanyakan. Makanya kenapa saya bikin channelnya seperti ini adalah temanya selalu edukasi. Ya seperti ini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, itu sudah pasti. Seperti itu. Tapi saya ini lebih memberanikan untuk yang ngasih suatu kebenaran gitu loh. Bukan pembenaran tapi kebenaran. Dalam arti ya kalau saya bilang oke nih oke ya, untuk oke untuk harian saya bilang oke nih, kalau enggak ya enggak gitu loh. Daripada saya menjerumuskan orang. Gitu loh. Mungkin saya habis ini ya, ini kan apa namanya, video ini kan pasti saya upload juga kan, karena untuk edukasi juga kan, sharing juga ke orang-orang lain juga kan. Mungkin nanti yang mungkin ya dari merek kalau nyerang saya mungkin. Mungkin. Tapi nggak tahu ya, saya mungkin nanti ada kepikiran juga untuk mungkin ada sensor sedikit biar ya nggak inilah, biar nggak terlalu gimana banget. Tapi nanti saya mungkin biar ada kasih kisi-kisi aja sih. Seperti itu. Ya biar nggak terlalu gimana banget. Jadi nanti kalau misalnya nanti mungkin didengerin kelas online ini, mungkin nanti kapan itu didengerin ya mungkin ya bisa jadi saya sensor sih nama-namanya yang itu kayaknya. Tapi kok di sini mah bebas aja, mau nyebutin merek apapun terserah sih sebenarnya. Seperti itu. Karena kan ini masih kelas kita private, kita belum ada ke umum. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada mau nanya kapan lagi? Mumpung masih ada waktu. Masih mumpung lumayan waktunya sepertinya. Halo. Halo, halo. Halo. Ya, halo. Ya. Iya. Silakan. Mumpung masih ada waktu ini, mau tanya lu sepuasnya lah pokoknya. Kita satu sesi 40 menit pokoknya.
Oke, oke. Mm. Ah, di luar dari CPT boleh kok ya? Boleh apapun selama saya Boleh. masih bisa jawab. Ah, Selama saya masih bisa oke. jawab. Di aftermarket itu kan saya ada juga lihat itu filter udara yang dari aluminium. Mm. Itu kira-kira bagus nggak ya kalau kita pakai untuk harian gitu? Yang kayak turbin itu ya, yang Yang kayak ada dari Uma Racing juga ada kalau nggak salah saya ya lihat kalau nggak itu. salah ini kayak turbin kayak tabung gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, bener ya. Yang dalamnya itu kok yang ada apa kisi-kisinya tuh, yang Oh, ada ininya kisi-kisinya, filter udaranya. veloskopnya. Veloskopnya Ah, itu yang ah, kayak selang itu. Oke. Ya. iya. Gini, kalau masalah itu saya juga dulu pernah pelajari, ya, saya pernah pelajari, saya tanya di beberapa sumber juga ya. Ini sumbernya memang saya percaya untuk ini ya, apa namanya? Untuk saya sharing juga ya. Iya. Saya dulu sempat juga pengen pakai namanya yang seperti itu, tapi dilarang. Bingung ya, dilarang ya, padahal barangnya ada. Halo, halo. Halo ya. Halo kok. Iya, halo, halo. Ya, Ah, oke. ya. Ya, nah, sip ya. Ini saya lanjutin sedikit dulu yang terakhir itu ya, yang nanya tentang velocity-nya ya, sebelum saya lanjutin ya. Ah, Ya. iya, iya, iya. Jadi eh kalau yang tadi itu saya bilang itu kenapa saya dilarang pakai itu karena kalau pakai yang aluminium atau berbahan metal di bagian pipa itu akan menyebabkan udara semakin panas dan itu bakalan menyebabin di bagian mesin malahan jadi cepat overheat. Seperti Bagian. itu. Jadi udaranya itu harusnya yang ya normal lah ya masuknya itu, tapi karena suhu di tengah itu kan sudah panas ya kan. Dikasihnya Iya. udara panas, jadinya ya seperti itu. Oh, jadi tambah panas dia ya. Yes. Jadi kalau Ah, pemakaian di gitu. racing nggak masalah, tapi kalau Iya, pemakaian di apa namanya harian. sehari-hari, ya itu malahan nanti tenaganya malah kempos. Itu yang saya ketahui dari beberapa mekanik. Seperti itu ya jawabannya. Jadi kalau mau pakai silahkan, ada risikonya. Kalau enggak, pakai yang karet aja sudah cukup. Seperti itu. Yang karet cukup. Oke, oke. Karena motor saya Nah, pun sudah ganti TB, itu apa namanya? Awalnya mau pakai yang stainless seperti itu kan biar kelihatan lebih keren atau gimana gitu kan. Ternyata ya nggak iya. cocok, nggak cocok. Nah, itu. Mm-mm. Oke, nah ini kebetulan kan tadi saya auto cek terakhir itu ya pas di disconnect itu pas di 10 menit terakhir ya. Nah, jadinya Iya. ini saya akan bikin timer ya. Di sini kan soalnya nggak bisa timer ya. Nah, di sini saya ada bikin timer di sini 10 menit ya. Iya, Jadi iya, iya. nanti Bro Adam ini ngasih saya pertanyaan, begitu selesai pertanyaan saya langsung bikin startnya. Jadi ada waktunya sisa lagi 10 menit ya. Jadi silakan Oh, mau siap, siap. bikin pertanyaannya apa yang terakhir yang ini yang mau disampaikan. Pertanyaan yang pertama itu kok apakah bisa Persentri sama Persipiti-nya itu memakai merek selain Vario gitu seperti PCX atau Honda Beat gitu. Lalu yang kedua penyebab motor seperti ngedek-ngedek itu apa ya kok? Nah itu pertanyaannya kok. Oke, saya mulai ya. Ya. Oke. Yang pertama adalah kalau substitusi itu selama substitusinya sejenis dalam arti ya misalnya nih ya kan. Contoh Vario 150 itu sama dengan PCX 150 lokal sama dengan Nah, ADV 150 lokal. Jadi kalau ditukar-tukar harusnya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada Iya. masalah ya. Tapi kalau dipakai punya Beat sebenarnya dipasang bisa, cuman nggak cocok. Sorry, bukan nggak cocok sih. Kayak kurang aja, nggak sesuai malahan. Dan itu Nggak malahan sesuai. bikin kayak performa itu malahan jelek menurut saya. Karena saya sudah pernah nyoba Oh, sendiri itu kurang bagus. Itu. Jadi diusahakan kalau mau ganti dengan misalnya nih ya, misalkan kasus istri mandi Vario 150. Itu gantilah dengan part substitusi yang memang sesuai dengan motornya. Ya, oh iya, iya. terlepas apapun mereknya ya. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh kalau apa namanya? Vario 150 itu
Dia Ya. itu punya kesamaan dengan PCX 150 dengan ADV 150 itu dari TDR itu mengatakan sama. Jadi kalau Oh, misalnya dari TDR itu di partnya dia tertulisnya adalah Vario 150. oh gitu. Jadi kalau sekarang Heeh. ada konsumen saya nih, motor saya ini PCX 150, ya saya pasti bakal kasih Vario 150 karena dari TDR-nya bilangnya sama. Jadi TDR pun tidak akan produksi dengan khusus tulisannya dengan PCX 150 seperti itu. Berarti sama ya. Sama untuk beberapa motor Oke. ada memang sama ya, seperti itu. Ya. Terus yang kedua tadi apa tadi yang kedua? Yang menyebab kalau kita mau tarik gas itu motor itu seperti ngedet gitu nah kok. Ngedet ya. Oke. Ya, bukan gerdek ya, ngedet gitu kok. Ngedet ya, ngedet kayak Ya. kehabisan bensin gitu modelnya ya. Ah, iya benar benar. Ini motornya Vario 150 juga kan? Ya, vario vario juga ya. Nah, ini ada beberapa faktornya, ada beberapa faktor ya. Jadi nanti silakan dicek ke motornya, saya kasih beberapa kemungkinannya. Yang Ya, pertama itu kemungkinannya adalah pada dari BBM yang digunakan. BBM digunakan. BBM digunakan. Misalnya kalau Vario 150 itu kan lebih cocoknya di Pertamax ya. Jadi kalau makainya antara Pertalite atau Pertamax Turbo, kemungkinan ada nggak cocok. Itu yang pertama ya. Jadi Ya, jenis BBM-nya. Yang kedua adalah bisa aja pada saat menggunakan Pertamax itu seperti itu ya, kayak kehabisan ngedek bensin gitu. gitu, gendek gitu tuh ya. Iya, iya. Kemungkinannya adalah Pertamax-nya kotor dari SPBU-nya. Itu Pertama itu saya pernah kejadian, nanti saya ceritain terakhir belakangan. Itu. Yang ketiga adalah kebersihan dari tangki motor. Ya, itu faktornya. Karena nyambung dengan yang nomor 2 ada kemungkinan kotor di BBM jadinya daki-daki apa ya, kerak-kerak gitu tuh kerak ya. ngumpul di tangki dan akhirnya masuk ke injektor. Nah, itu dia. Seperti itu. Yang keempat adalah injektornya kotor, ada keraknya. Itu juga nyambung dengan yang nomor 3. Seperti itu. Oh, Nah, gitu. yang terakhir ada kemungkinannya adalah di fuel pump-nya ya, di fuel pump-nya. Nah, maksudnya apa fuel pump itu? Fuel pump itu yang bagian nyedot dari tangki menuju ke saluran injektor. Jadi ada kayak alat pompanya gitu, kan pompa. Nah, Iya. penyebabnya adalah sering kehabisan bensin. Jadinya alat ini tidak bekerja dengan maksimal. Seperti itu. Ya, itu Oh, iya. faktor-faktornya. Ya, faktornya. Kalau pengalaman saya waktu yang bilang BBM kotor itu Pertamax kebetulan ada di dekat rumah saya itu SPBU sudah cukup lama dan saya kejadian itu sekitar 2017 atau 18 itu dapat namanya BBM kotor Pertamax tapi kotor. Jadi kurang lebih mungkin 3 minggu pemakaian itu ngerasa kok motor saya itu susah dinyalain. Setiap jalan geduduk, duduk, gitu kayak apa tadi bilang bahasanya ngedet Habisan ya. minyak. Kayak Ngedek kehabisan ya. minyak gitulah modelnya. Iya, iya. Akhirnya yaitu saya bongkar pertama nyari tangki apa semua tuh injektor ini injektor itu tuh saya nggak ngecek tapi saya cek semuanya setelah injektor saya cek sampai bongkar mesin turun mesin loh motor saya itu sampai cek nggak ada yang bermasalah ternyata setelah dicek injektornya ternyata berkerak. Nah di sana ternyata setelah dicek BBM-nya ternyata kotor Oh, seperti BBM-nya itu. kotor. Iya. Yes, jadi Itu ya pengaruh ke TPS enggak kok ya? kok TPS nggak TPS nggak TPS itu Oh, cuman kalau dia itu kayak apa ya? Bukan tapi lebih ke gerdek bukan gerdek sih, apa sih namanya? Berbet. Kalau TPS. Jadi dia oh, itu kalau digas ya digas itu kesuka gitu. Tapi kalau sudah jalan lancar. Didiamin lancar. Cuman tuh bukaan gas pertama doang yang bermasalah. Saya pernah kejadian seperti itu tapi konsumen. Waktu itu TPS-nya bermasalah. Jadi begitu ganti TPS normal lagi. Gitu. oke, oke. Berarti pengaruhnya BBM berarti kok ya? Lebih ke BBM. Kalau Lebih ke memang BBM ya. kalau kondisinya itu mirip dengan kayak kehabisan bensin. Iya, betul betul Jadi kehabisan bensin. pas lagi jalan tiba-tiba udah pasti BBM. Tapi kalau TPS nggak seperti itu. Beda dia TPS ininya ke apa namanya kejadiannya. Seperti itu ya. Masih ada 4 menit, 3 menit, 3 menit kurang 3 menit ya 4 menit kurang lah. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa kalau mau ditanyain.
Hmm, mungkin itu ya, itu aja kok. Nggak Itu ada aja. lagi pertanyaan. Iya, Oke, oke. sip. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga Siap. terbantu ininya permasalahannya ya. Nanti kalau mau ini lagi apa namanya? Mau apa sih? Udah kedip-kedip ya. Sorry, sorry. Kalau mau ini lagi apa namanya? Ikut kelas lagi gitu Kelas kok. lagi apa itu bisa. Cuman mungkin dapatnya Desember. Dapatnya Desember kalau memang mau. Karena ini sampai Oh, awal Desember sampai tanggal saya lupa ya tadi siang saya dikasih tahu sama admin saya itu iya. sampai Desember Sebelum Natal kok. kalau Natal sebelum Natal pokoknya. Tapi setelah Desember kalau ndak salah itu sampai tanggal 1 apa tanggal 2 itu sudah full. Atau tanggal Wah, 3 full ya. full. Oh, jadi Oh, kemungkinan dapat itu mungkin sekitar tanggal mungkin 8 atau 10 atau belasan itu mungkin. Tapi kalau mau misalnya mau didaftar kalau misalnya istilahnya kayak mau booking atau gimana ya terserah sih. iya, iya. Siap, Tapi siap, siap. ya yang jelas pokoknya kalau memang rencana memang mau booking apa gimana ya daftar aja tapi jangan sampai di skip karena ada beberapa juga yang daftar juga yang ngilang seperti itu nggak tanggung Iya, jawab lah iya. kita ngomongnya Iya. ya. Oke, Oke, siap, siap, siap. siap Oke, ya. makasih kok. Ya, Kasih sama-sama. infonya kok. Semoga Iya. bermanfaat ya. Sukses. Oke, Siap, siap, siap. Makasih kok. sama-sama. Makasih banyak.